bulan Oktober nih, mendekati Halloween, jadi nggak aneh kalau banyak film-film horor ya yang keluar belakangan ini. Dari Indonesia tiap minggu bakal keluar film horor, seminggu sekali, bayangkan cuy. Tapi dari luar juga banyak ternyata ya yang menarik. Salah satunya ini nih, film horor terbaru yang baru aja gue tonton ya, judulnya Smile. Sangat menarik premisnya ya, karena terornya datang dari senyuman. Dan kalau yang udah pernah nonton trailernya pasti tahu lah ya, ini film cukup punya potensi. Dan pas gue nonton, wow gila, oke banget sih ini. Maksud gue bukan yang oke, wow, amazing, mind blowing apa gitu, tapi ini oke sebagai horor yang datang dari Hollywood yang udah mulai jenuh gitu genre horornya gitu ya, terutama horor modern ya, bukan ngomongin horor-horor yang elevated horror atau horor-horor dengan komentari sosial. Datang dari sutradara baru, Parker Finn, dan kayaknya gue yakin dia bentar lagi bakal di calling sama Jason Blum gitu. Halo bro, udah siap bikin film horor lagi? Atau mungkin Warner Bros kali ya? Siapa tahu. Smile ini kata gue cukup efektif sih menebar kengeriannya gitu ya. Baik itu dari ceritanya, dari visualnya, dari build up-nya, bahkan dari mitologi horornya. Jump scare pasti sih banyak gitu, tapi yang gue suka di sini mungkin lebih ke kayak gimana sih Parker Finn ini nge-build horornya itu gitu. Kapan dia harus nyimpen jump scare itu bener-bener pas timingnya, itu yang penting sebenarnya di film horor itu. Jump scare boleh selama build up-nya oke. Jadi gue pun nontonnya jadi kayak nggak capek gitu, lebih kayak was-was perasaannya gitu. Wah anjing, nanti pasti ada lagi nih momennya apalagi gitu. Itu yang bakal terus terngiang-ngiang sih di otak gue gitu ya. Selain senyumannya yang creepy itu bakal terpatri juga sih di otak ya, karena senyuman yang nggak enak itu ternyata ada, dan ya kayak gini, kayak di film ini gitu. Yang menariknya lagi sebenarnya lebih ke ceritanya sih ya. Ini karakter utamanya seorang dokter, dia mengalami langsung gitu kejadian horor ini. Dia harus membuktikan apakah ini hanya dalam otaknya atau memang benar-benar kejadian di luar kehendaknya gitu, supernatural. Belum lagi ditambah backstory-nya yang sangat-sangat nge-trigger banget gitu, karena dia ini pernah menyaksikan ibunya bunuh diri gitu. Jadi kayak penyakit mental yang emang mungkin udah menurun dari atas. Di awalnya dibangun seperti itu ya, jadi kita bakal terus berspekulasi gitu, horror psychological atau emang setan-setanan gitu, atau emang black magic something gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tuh bakal terus ada gitu. Pengembangan karakternya juga kerasa gitu, dari yang nggak percaya sampai akhirnya percaya itu gimana gitu. Dan itu tuh di sini kata gue berjalan sangat mulus penceritaannya, apalagi dibantu sama transisi-transisi tiap scene yang menarik asli. Transisi-transisi yang mungkin kalian sering lihat lah di film-film horor populer ya, tapi di sini penempatannya oke sih. Panning kamera kiri kanan pelan-pelan gitu, tapi kita nggak dikasih to the face banget gitu, tapi kayak dikit-dikit, tapi nanti akhirnya di payoff sama jump scare yang bangsat, yang tai gitu, yang bikin gue bener-bener anjing, gue udah tahu ini pasti jump scare tapi tetap kaget gitu, karena build up-nya itu oke gitu. Visualnya pun kata gue cukup minimalis tapi bagus, gimana dia bisa ngeliatin kontras gitu ya, karena pertama kan kita diliatin tempat kerjanya si Rose ini, rumah sakitnya, unit psikiatri itu kayak warna pastel gitu kan. Bahkan karakter-karakter yang senyum gitu tuh warna-warna cerah, sementara kebalikannya Rose warna-warna yang grey, coklat, abu-abu gitu, dark gitu. Jadi kayak perkembangan karakternya tuh kelihatan juga dari warna gitu. Makin kesana si Rose makin kelam gitu, makin frustasi, makin stres, makin depresi gitu, karena dia gimana caranya harus bisa lepas dari kutukan senyuman maut ini gitu. Ngomongin kutukan, film ini juga pasti bakal ngingetin kalian sama premis-premis film kutukan It Follows misalkan, yang modern dikit ya, tapi kalau mau jauh ke belakang ada The Ring lah, The OG ya, ngomongin kutukan. Oke, premis yang udah dipakai tapi masih works gitu di sini, karena si Parker Finn bisa mengemasnya dengan lebih fresh aja gitu, ada variasinya gitu. Dan mungkin yang gue suka adalah mitologi atau backstory si senyuman maut ini gitu. Senyuman yang nggak enak ini tuh nggak pernah diceritakan secara jelas gitu, dibiarkan samar-samar, dibiarkan jadi misteri, dan itu pilihan yang pas sih kata gue, karena kalau itu diceritain pasti film ini bakal jadi melebar kemana-mana gitu, nggak fokus di karakternya Rose yang berusaha make sense dari kejadian yang dia alamin gitu. Dan di sini bagus, itu bener-bener kayak nggak pernah di-highlight banget, biarkan itu jadi pertanyaan kita semua yang nonton, karena ya udah, kalau lu mau menelusuri semua pasti bakal jauh banget ke belakang kan, buat apa
yang penting mah sekarang gimana caranya gue selamat gitu. Dan itu yang dilakukan sama si Rose sebagai karakter utama di sini, yang ya kalau kalian nonton film-film horor serupa ya you know lah endingnya bakal berakhir kayak gimana. Tapi perjalanan ke endingnya itu cukup memuaskan sih. Mungkin kekurangannya lebih ke kayak ya oke, gue ngerti di sini bakal banyak jump scare ya, tapi ketika lu udah melewati awal-awal dari pertama sampai tengah itu build up jump scare-nya udah oke sih. Tapi udah kesananya mungkin lu udah bisa antisipasi ya. Jadi mungkin si efek kejutnya udah nggak begitu mengejutkan lagi, tapi ya nggak masalah sih kata gue ya, itu mungkin minor. Tapi menuju ending gue ngerasa film ini secara pacing cukup gitu, secara sebab akibat semuanya masuk akal gitu. Tidak ada yang bikin gue kayak hah, pas nonton tuh kayak hah, oh ini kenapa bisa gini tiba-tiba gitu. Mungkin pilihan endingnya seperti itu juga pilihan yang menarik, meskipun ya ini balik lagi ke selera ya. Bagi gue sendiri sih ya udah gitu aja gitu ya, maksudnya nggak yang gimana banget gitu. Gue lebih serem ngelihat korban-korban yang bunuh dirinya sih daripada ngelihat klimaksnya gitu ya, terornya seperti apa. Cuman ya itu balik lagi kan pilihan kreatif ya, mungkin dilatihnya sesimpel itu aja gitu. Cuman kalau gue pribadi, gue berharap sesuatu yang lebih disturbing aja gitu, yang bikin gue mungkin keingetan terus gitu abis nonton. Tapi ya udahlah, cukup yang penting ceritanya semua full circle gitu. Di akhir ya udah, ini yang kalian carikan gitu. Dan gimana dia ngaitin sama trauma masa lalu juga masih masuk gitu. Sedikit kejutan dikit lah ya di akhir juga yang bikin oh oke, apakah ini mental illness atau ya nggak ada itu yang namanya genetik turunan. Itu juga oke sih, menarik banget sih. Kalau kalian nyari horor minimalis, nggak banyak mikir tapi ikutin aja ceritanya, efektif nakutinnya, Smile jawabannya guys. Silahkan cobain ya. Dan kalau mau gue kasih skor mungkin ya 7,5 kayaknya ya cukup. Sebagai film pertama dari sutradaranya, film panjang pertamanya yang dia adaptasi dari film pendeknya sendiri, salut sih gue. Gue nggak tahu ya film pendeknya kayak gimana karena gue penasaran. Kalau nggak salah judul film pendeknya itu Laura Hasn't Sleep ya. Sementara di sini karakter Laura itu adalah yang mati di awal. Yang kalau kalian lihat di trailer ada tuh pasiennya si Dr. Rose gitu. Si Parker Finn berarti bisa ngembangin ceritanya sejauh ini gitu. Karena kan ada tuh film pendek yang secara materi bagus sebagai film pendek, tapi ketika di film panjangin mentah gitu aja gitu ya, kayak kemana-mana gitu. Tapi gue belum nonton film pendeknya si Parker Finn ini, tapi ketika nonton Smile, works asli. Plotnya sebagai film panjang itu oke. Cobain aja nonton, dan kalau udah nonton komen menurut kalian gimana filmnya. Apakah ini horor yang sesuai harapan kalian, atau mungkin kalian gue nggak suka, gue lebih suka horor yang punya kritik sosial terhadap dunia dan iklim global yang ada saat ini. Terserah, itu balik lagi ya ke selera masing-masing. Tapi kalau kalian nyari horor old school yang gak ribet tapi bisa ngebangun atmosfer tensi, build up horror dengan oke, Smile salah satunya sih kalau kata gue di tahun ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa beli kaosnya Cinecrip, linknya ada di bawah. Dan jangan lupa dukung Cinecrip juga ya di Saweria, linknya ada di bawah. Dan karena bentar lagi Oktober, siap-siap aja ya bakal banyak konten original mengerikan dari Cinecrip. Ya udah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.